Kita kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak major haste nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Saya kayak wow. No. Pernyataan Yusril tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Hotel Dharma Wangsa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 17 Oktober 2023. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra kini berjanji akan mendukung langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka apabila dipinang menjadi pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Yusril untuk mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menyarankan Gibran agar tak maju menjadi calon wakil presiden karena putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres menimbulkan problematika. Untuk itu,
Yusril menyatakan akan mematuhi keputusan bersama. Apabila dalam musyawarah koalisi Indonesia Maju atau KIM, memutus Gibran sebagai cawapres Prabowo. Apapun keputusan itu akan kita patuhi, dan kita jalankan bersama termasuk misalnya, putusan dari Pak Prabowo Subianto, untuk memilih Gibran sebagai calon wakil presiden, yaitu kita akan patuhi, kita akan dukung keputusan itu, kata Yusril dalam konferensi pers di Hotel Dharma Wangsa. Apabila keputusan meminang Gibran ternyata mendapat kritik, Yusril juga berjanji akan mempertahankan keputusan tersebut. Kita akan laksanakan dalam praktiknya, dan apapun kritik ataupun saran dan pendapat, maka kami akan bersama-sama mempertahankan keputusan yang telah diambil itu, tegas Yusril. Yusril pun meminta semua pihak untuk tidak meragukan komitmen PBB atas keputusan KIM yang akan diambil Prabowo terkait sosok cawapresnya. Jadi dari segi komitmen dan keputusan, PBB itu enggak usah diragukan, enggak usah dikhawatirkan. Kita komitmen dengan kondisi dan apapun keputusan koalisi yang diambil oleh Pak Prabowo terkait dengan wakil presiden, ungkap Yusril. Sebelumnya, Yusril menyatakan mengaku tidak akan maju sebagai cawapres jika menjadi Gibran pasca putusan kontroversial MK. Yusril menilai, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tidak diambil oleh Gibran. Menyadari bahwa ini akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sekarang, dan di kemudian hari. Maka dengan jiwa besar saya, tidak akan memanfaatkan putusan ini, saya akan memutuskan tidak akan maju. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan. Saya kira orang akan melakukan hormat setinggi-tingginya sudah diberi kesempatan. Dia enggak mau menggunakan, artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan, bebernya. Dan saat ini, Yusril dan 45 pengacara, yang disebutnya sebagai pengacara top, mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam 2 perkara perselisihan hasil pemilu, PHPU. Yang diajukan 2 kandidat yang kalah dalam kontestasi Pilpres itu, yakni sengketa hasil pemilu Presiden 2024, yang diajukan kandidat pemilihan Presiden Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. 45 pengacara yang disebutnya top itu antara lain, Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea, Oce Kaligis, dan Fahri Bahmid. Mereka menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD atau Gama.